Kepada Dewan Juri yang terhormat, izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nurhayati. Dan saya Sela. Kami nomor urut 31, asal Mansatu Lampung Selatan. Kami akan mempresentasikan proposal dengan judul Faktor-faktor penyebab kurangnya minat remaja dalam belajar membaca Al-Quran di Dusun Sukacai, Desa Sukatani, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Latar belakang masalah. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau rata-rata 23 tahun. Sejak dimulai tanggal 17 September 17 Ramadan saat Nabi berumur 40 tahun. Berdasarkan hasil observasi di Dusun Sukacai, Desa Sukatani, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, bahwasanya masih banyak remaja yang belum bisa membaca Al-Quran. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Hidayatullah selaku tokoh agama pada wawancara dengan penulis tanggal 19 September 2020, bahwasanya bagi saya tidak ada tingkat kesulitan dalam belajar membaca Al-Quran. Tetapi pada kenyataannya masih banyak remaja yang kurang berminat dalam belajar membaca Al-Quran. Adapun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, mengapa masih banyak remaja yang belum bisa membaca Al-Quran? Kedua, bagaimana cara mengatasi remaja yang belum bisa membaca Al-Quran? Dan yang terakhir, apakah faktor dan penyebab remaja yang kurang berminat dalam belajar membaca Al-Quran? Baik, selanjutnya adalah teori yang kami gunakan pada bab 2 ini adalah menurut DP Tampu Bolon, minat adalah perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang jika ada minat. Sedangkan minat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah keinginan. Adapun fungsi minat, minat berfungsi sebagai pendorong keinginan seseorang, penguat hasrat dan sebagai penggerak dalam diri seseorang. Adapun unsur minat yaitu ada 2, yang pertama perasaan, yang kedua perhatian. Adapun faktor yang mempengaruhi minat, 1. Minat belajar seseorang akan semakin tinggi, baik yang bersifat eksternal maupun yang bersifat internal. 2. Minat belajar dapat diperoleh melalui belajar. 3. Bahan pelajaran dan sikap guru. 4. Faktor keluarga. 5. Teman pergaulan. 6. Lingkungan. 7. Cita-cita. 8. Media massa. Dan yang terakhir adalah fasilitas. Kemudian remaja. Remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Biasanya berumur dari umur 11 sampai 21 tahun yang ditandai dari perubahan fisik yang cepat, perubahan tinggi yang cepat, dan perubahan badan yang cepat. Kemudian membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam dan membacanya merupakan suatu ibadah. Keutamaan membaca Al-Quran telah tertuang dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh An-Nu'man ibnu Bashir yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Adapun keutamaannya seperti memperoleh pahala yang banyak, mendapatkan syafaat pada hari kiamat, dan hatinya akan dikaruniai oleh cahaya. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Di sini kami menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu untuk menggambarkan faktor-faktor penyebab kurangnya minat remaja dalam belajar membaca Al-Quran di Dusun Sukacai. Lokasi yang kami pilih yaitu Dusun Sukacai, Desa Sukatani, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Dilihat berdasarkan observasi bahwa masih banyak remaja yang kurang berminat dalam belajar membaca Al-Quran. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah remaja yang kurang berminat dalam mempelajari Al-Quran di Dusun Sukacai dengan jumlah 20 orang. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan sampel populasi. Hal ini dikarenakan populasi dalam penelitian ini tidak mencapai 100 orang dan hanya mencapai 20 orang. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Di sini kami menggunakan 3 cara. Yang pertama, observasi. Yang kedua, wawancara atau interview. Dan yang terakhir adalah dokumentasi. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Di sini kami menggunakan 3 tahap. Yang pertama, tahap reduksi. Yang kedua, tahap menyajikan data. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Cukup sekian pemaparan dari kami. Kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.